Dalam surat As-Saffat dijelaskan bahwa semula Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, ya Rabbu, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Allah lalu memberi kabar gembira dengan anugerah kelahiran sabar, Ghulamun Halim. Hanya saja ketika itu anak sudah menginjak dewasa, Nabi Ibrahim diuji dengan sebuah mimpi. Ia berkata, wahai anakku, dalam tidur aku bermimpi berupa wahyu dari Allah yang meminta aku untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapat kamu? Anak yang soleh itu pun menjawab, wahai bapakku, laksanakanlah perintah Tuhanmu. Insya Allah kamu akan dapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tatkala seorang bapak dan anak yang telah pasrah pada ketentuan Allah, Ibrahim pun membawa anaknya ke suatu tempat di padang pasir. Lalu Ibrahim membaringkan Ismail dengan posisi pelipis di atas tanah dan siap untuk disembelih. Atas kehendak Allah, drama penyembelihan anak manusia itu dibatalkan untuk dilaksanakan. Allah berfirman dalam Al-Quran sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Faqad bayanahu bidhibhil adim. Wa tarakta alaihi fil akhirin. Salamun alaik Ibrahima. Kadzalika nazil muhsinin. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban tahunan yang umat Islam laksanakan adalah bentuk iktibar atau pengambilan pelajaran dari kisah tersebut. Setidaknya ada 3 pesan yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail, serta ritual penyembelihan hewan kurban secara umum. Pelajaran yang pertama tentang totalitas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim yang mendapat julukan Khalilullah, kekasih Allah, mendapat ujian berat pada saat kebahagiaannya meluap-luap dengan kehadiran buah hati di dalam rumah tangganya. Lewat perintah menyembelih Ismail, Allah seolah-olah hendak mengingatkan Nabi Ibrahim bahwa anak hanyalah titipan. Anak, betapapun mahalnya kita menilai, tak boleh melengahkan kita bahwa hanya Allah tujuan akhir dari rasa cinta dan ketaatan kita. Nabi Ibrahim lulus dari ujian ini. Ia membuktikan bahwa dirinya sanggup mengalahkan egonya untuk tujuan mempertahankan nilai-nilai ilahiyah. Dengan penuh ketulusan, Nabi Ibrahim menapaki jalan pendekatan diri kepada Allah, sebagaimana makna dari kurban, yaitu pendekatan diri. Sementara Nabi Ismail, meski usianya masih belia, mampu membuktikan diri sebagai anak yang berbakti dan patuh kepada perintah Tuhannya. Yang menarik, ayahnya menyampaikan perintah tersebut dengan memohon pendapat terlebih dahulu, dengan tutur kata yang halus tanpa unsur paksaan.
Atas dasar kesolehan dan kesabaran yang ia miliki, ia pun memenuhi panggilan Tuhannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran yang kedua adalah tentang kemuliaan manusia. Dalam kisah tadi, di satu sisi kita diingatkan untuk jangan menganggap mahal sesuatu bila itu untuk mempertahankan nilai-nilai ketuhanan. Namun di sisi lain, kita diimbau untuk tidak meremehkan nyawa dan darah manusia. Penggantian Nabi Ismail alaihissalam dengan domba yang besar adalah pesan nyata bahwa pengorbanan dalam bentuk manusia, sebagaimana yang dilangsungkan pada tradisi zaman dahulu, adalah hal yang diharamkan. Manusia dengan manusia lain sesungguhnya adalah saudara. Mereka dilahirkan dari satu bapak, yakni Nabi Adam alaihissalam. Seluruh manusia ibarat satu tubuh yang diciptakan Allah dalam kemuliaan. Karena itu, membunuh atau menyakiti satu manusia ibarat membunuh semua manusia secara keseluruhan. Larangan mengorbankan manusia sebetulnya penegasan kembali tentang luhurnya kemanusiaan di dalam ajaran Islam, dan karenanya dijamin hak-haknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pelajaran yang ketiga yang kita bisa ambil adalah tentang hakikat pengorbanan. Sedekah daging hewan kurban hanyalah simbol dari makna kurban yang sejatinya sangat luas, yang meliputi pengorbanan dalam wujud harta benda, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Pengorbanan merupakan manifestasi dari kesadaran kita sebagai makhluk sosial. Bayangkan bila masing-masing manusia sekedar memenuhi ego dan kebutuhan sendiri tanpa peduli dengan kebutuhan orang lain, alangkah kacaunya kehidupan ini. Orang mesti mengorbankan sedikit waktunya, misal untuk antri dalam sebuah loket penjualan tiket, atau bersedia berhenti sejenak kendaraannya saat lampu merah menyala, dan lain contohnya. Sebab keserakahan hanya layak dimiliki para binatang. Disinilah perlunya kita menyembelih ego kebinatangan kita untuk menggapai kedekatan taqarrub kepada Allah. Karena esensi kurban adalah solidaritas sesama dan ketulusan yang murni untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani fa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa qulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa tanha 'anna naha
wa'lamu anna Allah amarakum bi amri bada fihi bi nafsihi wa sana bi malaikatihi wa qudusihi wa qala ta'ala inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad وعلى أنبيائك والمرسلين والملائكة المقربين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المحدية وانصر من نصر الدين واهدل من خذل المسلمين ودمر أعداء الدين وعلي كلمات الله يوم الدين اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة والميحان ما ضرم منها وما بطن أنبت للمسلمين عامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ويذكروا الله واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.